suara gemerincing lonceng ini semakin mendekat. Barulah di situ Pak Mustafa melihat ternyata ada sebuah kereta kencana yang ukurannya ini besar. Orang-orang yang datang ke sana untuk sholat Jumat itu banyak yang penampakannya itu kepalanya berubah menjadi kepala hewan. Ada yang kepala sapi, kepala kerbau, bahkan kepala anjing dan kepala babi. Ternyata anak-anak kecil ini lagi menjilat jalanan atau menjilat aspal. Itu salah satu dari mereka ini noleh. Itu ternyata wajahnya pucat, matanya ini hitam semua. Jadi cerita di episode kali ini teman-teman, ceritanya ini dikirim oleh sobat kembara yang bernama Ferry. Dan Ferry ini adalah nama samaran. Jadi ada alasan tersendiri kenapa Ferry itu menyamarkan namanya. Karena cerita ini sangkut pautnya dengan desa asalnya Ferry. Di mana desa ini terkenal dengan nama Desa Pesugihan. Jadi di sini Ferry juga nggak mau mendiskreditkan desanya karena hanya beberapa orang memang yang melakukan atau menjalani pesugihan. Jadi Ferry juga menjaga betul identitas dari desanya dan juga orang-orang yang ada di dalamnya. Tapi mungkin dengan cerita ini ada beberapa teman-teman yang sudah tahu desa tersebut di mana di sana umumnya warga di sana itu memproduksi kapuk atau bahan untuk membuat kasur. Nah, kenapa desa ini dinamakan Desa Pesugihan? Karena banyak sekali kejadian-kejadian ganjil atau kejadian misteri yang terjadi di desa tersebut, yang umumnya hal ini kemudian ada sangkut pautnya dengan ritual pesugihan. Karena banyaknya korban jiwa yang meninggal secara misterius di sana. Dan umumnya korban jiwa ini adalah para karyawan dan bahkan anggota keluarganya sendiri. Jadi di desa ini terkenal dengan penghasil kapuknya. Kita tahu bahwa kapuk ini berasal dari pohon randu. Pohon randu ini menghasilkan buah yang seperti kapas. Bahan inilah yang dinamakan kapuk dan umumnya seluruh buah dari pohon randu ini bisa dimanfaatkan. Yang pertama dari kulitnya. Kulitnya itu bisa dikeringkan dan bisa untuk campuran bahan bakar. Dan di kapuknya atau kapasnya itu tentu untuk bahan membuat kasur, guling, dan juga bantal. Sedangkan bijinya yang berwarna hitam itu biasanya dimanfaatkan oleh orang-orang untuk membuat minyak. Dan konon katanya minyak yang dihasilkan dari biji hitam ini itu rendah kolesterol. Nah, jadi inilah yang dilakukan oleh warga desa di sana. Umumnya mereka beraktivitas seperti itu, mempunyai usaha kapuk dan lain sebagainya. Sampai suatu ketika di sekitaran tahun 2000, ketika suasana desa ini nggak seramai sekarang, ada seorang warga. Beliau ini namanya Pak Mustafa.
Pak Mustafa ini punya kebiasaan beberapa hari sekali beliau itu selalu bangun malam untuk mendirikan sholat tahajud. Biasanya beliau itu bangun sekitar jam 1 atau jam 2 dini hari. Malam itu Pak Mustafa ini bangun sekitar jam 2 dini hari. Nah, biasanya Pak Mustafa ini wudhunya itu selalu di depan rumah. Jadi di depan rumahnya itu ada sebuah gentong untuk wudhu, dinamakan padasan. Nah, orang-orang dulu itu biasanya meletakkan gentong air di depan rumahnya untuk cuci tangan, cuci kaki maupun wudhu. Malam itu Pak Mustafa bangun, buka pintu rumah, beliau langsung wudhu di sana. Suasana malam itu di kampung ini sepi, sunyi, nggak ada suara apapun. Tiba-tiba Pak Mustafa ini wudhu, beliau dengar ada suara gemerincing lonceng dari kejauhan. Nah, karena merasa nggak enak, nggak nyaman, beliau menghentikan aktivitas wudhunya itu, beliau berhenti sejenak. Nggak lama kemudian suara gemerincing lonceng ini semakin mendekat. Barulah di situ Pak Mustafa melihat ternyata ada sebuah kereta kencana yang ukurannya ini besar, nggak seperti kereta pada umumnya. Dan ternyata kereta kencana ini berhenti persis di depan rumah Pak Mustafa. Di situ kusirnya ini langsung turun, menghampiri Pak Mustafa. Jadi waktu itu memang Pak Mustafa ini kaget, beliau cuma diem. Karena memang nggak pernah ada kereta kencana lewat di daerah itu. Dan Pak Mustafa ini memperhatikan, selain kusir yang wajahnya itu aneh, beliau ini memperhatikan di belakang kereta kencana itu membawa seperti benda besar. Dan ketika dilihat secara seksama oleh Pak Mustafa, benda ini adalah peti mati yang terbuat dari kayu dan ada ukiran-ukiran yang berlapiskan emas. Disitulah Pak Mustafa ini merasa semakin aneh. Jadi ketika kusir kereta ini mendekati Pak Mustafa, beliau ini tanya kusir ini ke Pak Mustafa, "Pak, mohon maaf ganggu waktunya. Saya ini mau cari rumahnya Pak Kaji Marto." Nah, Pak Mustafa tahu betul di mana rumah Pak Kaji Marto. Beliau memang seorang pengusaha kapuk dan beliau ini orang kaya. Rumahnya nggak jauh dari rumah Pak Mustafa. Akhirnya dari situ Pak Mustafa bilang, "Oh, itu jenengan lurus saja, terus belok ke sebelah kiri, nanti di sebelah kiri lihat ada rumah besar. Nah, itu rumahnya Pak Kaji Marto." Terus kusir kereta ini bilang, "Oh, terima kasih ya Pak, sudah dikasih tahu. Ini ada sedikit pemberian dari saya." Pak Mustafa ini dikasih kepingan-kepingan emas. Di situ Pak Mustafa sudah merasa aneh. Ini orang kok tiba-tiba bawa kepingan emas, kok tiba-tiba mau dikasih ke aku. Tentu waktu itu Pak Mustafa menolak, karena sudah merasa aneh dari awal. Jadi beliau bilang, "Sudah enggak usah, saya enggak mau terima. Ini saya mau sholat." "Oh ya sudah Pak, terima kasih ya Pak, sudah dikasih tahu rumah Pak Kaji Marto." "Oh iya ya silakan." Nah, si kusir ini kembali ke keretanya, terus kereta ini melaju lagi, tapi melajunya pelan banget. Jadi dari situ Pak Mustafa memperhatikan laju kereta kencana ini. Ternyata kereta kencana ini nggak melaju seperti biasa, dia itu seperti menembus bangunan-bangunan rumah yang ada di sana dan langsung turun di area rumah Pak Kaji Marto. Tentu pemandangan ini sangat aneh, gak masuk akal. Tapi Pak Mustafa melihat betul pemandangan aneh ini. Setelah itu Pak Mustafa melanjutkan wudhu, beliau sholat malam. Pagi harinya setelah Pak Mustafa ini sholat subuh, beliau beraktivitas seperti biasa, beliau jalan kaki dan setelah itu pulang lagi. Nah, siangnya warga kampung itu gempar mendengar ada seorang karyawan dari Pak Marto ini yang sudah lama sekali ikut Pak Marto ini meninggal secara misterius. Entah meninggalnya seperti apa, Pak Mustafa nggak mencari tahu tentang meninggalnya seperti apa. Yang jelas banyak orang bilang bahwa karyawan Pak Marto ini nggak mengalami sakit apapun, tiba-tiba meninggal pada saat kerja. Pak Mustafa sendiri nggak mau menghubung-hubungkan apakah ada hubungannya dengan kereta kencana yang datang menuju ke rumah Pak Marto. Jadi dari situ beliau hanya diam. Barulah hal ini terungkap beberapa tahun kemudian. Pak Mustafa cerita ke istri dan anaknya, pada akhirnya cerita ini pun menyebar. Tapi itu baru menyebar beberapa tahun kemudian. Nah, ada juga beberapa cerita-cerita lainnya yang membuat orang-orang ini merasa aneh dengan desa tersebut. Sampai pada akhirnya desa ini pun dijuluki dengan desa pesugihan itu. Suatu ketika di hari Jumat, orang-orang ini menuju ke masjid untuk sholat Jumat. Di situ ada pemandangan yang agak unik
karena ada dua orang musyafir. Mereka berdua ini berjalan tanpa menggunakan alas kaki. Dan orang-orang yang ada di sana sudah tahu bahwa dua orang ini bukanlah warga di desa tersebut. Jadi akhirnya beliau ini diperlakukan sebagai selayaknya tamu. Beliau dipersilakan duduk sebelum sholat itu, ada yang ngasih minum, ada yang ngasih makan. Dan pada saat sholat Jumat ini dilaksanakan, ketika semua jamaah ini bubar, ada beberapa orang itu yang dipanggil oleh dua orang musafir ini. Nah, salah satu dari musafir ini bilang ke beberapa warga, "Pak, mohon maaf ini saya harus bilang." "Oh iya, ada apa ya Pak?" "Kalau bisa, besok-besok jangan sholat di masjid ini." "Kenapa Pak memangnya Pak?" Jadi ternyata menurut penglihatan dari dua orang musafir ini, orang-orang yang datang ke sana untuk sholat Jumat itu banyak yang penampakannya itu kepalanya berubah menjadi kepala hewan. Ada yang kepala sapi, kepala kerbau, bahkan kepala anjing dan kepala babi. Jadi dua orang musafir ini menyimpulkan, ini mereka ini cuma nutupi kedoknya. Mereka ini pura-pura menjadi orang yang soleh, orang yang baik, padahal mereka ini, orang-orang yang saya lihat berkepala hewan itu, mereka itu menjalani ritual-ritual aneh. Nah, dari situ warga yang dikasih tahu oleh orang-orang musafir ini, mereka jadi menghubung-hubungkan. Mungkin ini yang dimaksud orang-orang yang menjalani pesugihan ini. Penampilannya seperti biasa, tapi dari penglihatan mata batin orang-orang musafir ini, mereka yang sholat ini, kepalanya itu berubah menjadi kepala binatang. Nah, dari situlah akhirnya berita ini pun tersebar. Dan mereka jadi tahu siapa-siapa saja yang selama ini menjalani ritual pesugihan. Dan umumnya, mereka ini adalah juragan-juragan dari juragan kapuk tersebut. Tapi tentu ini nggak semua. Ini hanya beberapa. Dan beberapa waktu kemudian, ada beberapa kejadian lagi. Jadi waktu itu bulan Ramadan. Seperti biasa di desa tersebut, ada aktivitas anak-anak yang seumuran sekitar 9 sampai 13 tahun. Mereka ini biasanya setiap menjelang sahur melakukan tabu-tabuan, berkeliling untuk membangunkan orang sahur di desa tersebut. Suatu ketika mereka ini melintas di sebuah jalan. Ini bisa dikatakan jalan raya. Dan di samping kanan kiri itu adalah persawahan. Pas waktu anak-anak ini melintas di daerah itu, mereka melihat dari kejauhan ada 5 orang anak kecil. Ini benar-benar anak kecil usianya sekitar 4 tahunan. Mereka semua itu nggak pakai baju, nggak pakai celana, hanya pakai penutup kain. Jadi semacam popok. Tentu waktu itu anak-anak yang lagi bangunin orang sahur ini kaget melihat tampilan anak-anak kecil itu. Dan mereka ini ada 5 orang anak kecil. Jadi mereka bertanya-tanya, ini anak-anak siapa jam segini kok berkeliaran di jalan? Dan mereka ini terlihat jongkok di tengah jalan. Jadi karena merasa aneh, mereka mendekati anak-anak kecil ini. Mereka ini terlihat kayak menjilat-jilat sesuatu. Dan begitu didekati, ternyata anak-anak kecil ini lagi menjilat jalanan atau menjilat aspal. Lah tentu orang-orang ini kaget. Anak-anak yang lebih dewasa ini kaget. Loh, Le, kamu ini ngapain, Le, kok jilat-jilat aspal? Nah, begitu salah satu dari mereka ini noleh, itu ternyata wajahnya pucat, matanya ini hitam semua. Nah, karena melihat tampilan yang aneh dari anak-anak kecil ini, tentu anak-anak penabuh sahur ini langsung berlarian, kocar-kacir semua, pulang ke rumah masing-masing. Barulah siangnya mereka ini baru berani keluar dari rumah, dan mereka menceritakan hal ini ke orang tua mereka. Ternyata sore harinya menjelang maghrib, ada sebuah kecelakaan yang terjadi persis di areal itu. Nah, mereka semua menuju ke sana karena orang tua ini sudah dapat cerita dari anak-anak mereka. Mereka menuju ke lokasi itu dan ternyata persis di titik yang sama ada anak laki-laki yang terlindas truk di sana dan mohon maaf kepalanya ini hancur. Dan anehnya, titik lokasi kecelakaan ini persis seperti kejadian di mana anak-anak kecil itu melingkar di sana dan menjilati aspal. Nah, usut punya usut, ternyata korban yang meninggal ini adalah salah satu orang karyawan yang bekerja di pabrik kapuk. Dan dari situ, warga ini mulai menyimpulkan lagi, aduh ini sudah jatuh tumbal lagi nih. Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang semacam itu hingga mengorbankan nyawa. Dan akhirnya
bertahun-tahun kemudian, desa ini semakin dikenal dengan nama Desa Pesugihan itu. Karena banyak sekali korban jiwa yang berjatuhan dan umumnya adalah karyawan mereka sendiri. Sampai pada suatu ketika, ada seorang juragan kapuk ini, kita sebut namanya Pak Sugeng. Pak Sugeng ini punya anak namanya Budi. Usia Budi waktu itu sekitar 19 tahun, dia baru lulus SMA. Budi ini mengutarakan keinginannya pada bapaknya itu, dia pengen ikut nganter kapuk menuju ke daerah Sumatera. Tentu waktu itu Pak Sugeng punya supir sendiri, namanya Pak Yanto. Akhirnya Pak Sugeng bilang ke Pak Yanto, "Toh, ini Budi pengen ikut mau ngantar kapuk." "Walah, enggak apa-apa toh Pak, ini kan jauh Pak ke Sumatera. Sudah enggak apa-apa kamu ajak, biar dia ini bisa dapat pengalaman." "Oh ya sudah Pak." Nah menurut Pak Yanto ini sudah merasa ada yang nggak enak waktu itu. Jadi dalam perjalanan itu, hati Pak Yanto itu sudah merasa gelisah. Tapi entah apa, Pak Yanto ini bahkan sempat tanya ke Budi, "Bud, kamu merasa nggak enak nggak?" "Nggak sih Pak, biasa aja." "Oh ya sudahlah, kamu nanti jangan capek ya. Ini perjalanannya jauh banget. Apalagi nanti kalau kita nunggu kapal di pelabuhan, ini bisa nunggunya sampai semalaman. Kamu harus siap ya." "Oh iya Pak, siap Pak." Ternyata benar, ketika mereka sampai di pelabuhan, ini antriannya panjang banget dan mereka disuruh untuk berhenti di sana nunggu kapal datang. Nah ternyata nunggu antrian ini sampai semalaman. Hingga akhirnya Pak Yanto itu jalan-jalan, sedangkan Budi hanya berdiam diri di truk. Nah tanpa sepengetahuan Pak Yanto, ternyata Budi ini menggelar tikar persis di bawah truk. Karena dia menghalau dingin, dan Budi ini tidur berselimutkan terpal warna biru. Terpal ini diambil Budi dari atas truk untuk nutup kapuk tersebut. Mungkin waktu itu Budi ini kedinginan. Dia tidur di bawah truk itu. Hingga pada akhirnya pagi hari sekitar jam 8 pagi, semua sopir ini disuruh kembali ke kendaraannya. Karena kapal sudah mulai datang, mereka disuruh memasukkan kendaraan menuju ke kapal. Ketika Pak Yanto ini disuruh menuju ke truknya, Pak Yanto ini langsung cari keberadaan Budi. "Bud, ini Budi di mana? Ini truk sudah mau jalan." Sedangkan kendaraan-kendaraan yang ada di belakang truk Pak Yanto ini sudah mencet klakson semua. Din, 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 din. Nah, Pak Yanto ini juga bingung, ini Budi di mana? Budi mungkin ada di toilet. Sudahlah, yang penting naikkan dulu truknya menuju ke kapal. Nah, pada saat Pak Yanto ini mengendari truknya, Pak Yanto itu merasakan menginjak sesuatu, kercek-kercek. Nah, awalnya Pak Yanto ini cuma merasa mungkin ada karung yang tergeletak di bawah. Nah, setelah Pak Yanto menginjak sesuatu itu, Pak Yanto langsung turun dari truk. Beliau jalan dengan santai. Tiba-tiba Pak Yanto ini merasa kaget karena dari dalam terpal yang tertutup itu keluar darah. Dari darah ini mengalir, benar-benar mengalir. Pak Yanto mulai deg-degan dan di situ ada orang yang melihat darah ini mengalir. Jadi mereka ini teriak-teriak, "Loh Pak, itu apa Pak di bawah Pak? Ada apa Pak?" Langsung Pak Yanto ini nggak berani buka terpal tersebut. Dan dibantu oleh orang-orang yang ada di sana, terpal ini dibuka dan Pak Yanto itu kaget ternyata yang sudah terlindas truk ini adalah Budi. Setelah mengetahui hal ini, Pak Yanto ini agak ketakutan menghubungi bapaknya Budi. Terus dari situ Pak Yanto memberanikan diri, Pak Sugeng, ini Pak ada berita duka Pak." "Loh kenapa toh?" "Ini Budi terlindas truk Pak, terlindas truk saya enggak tahu Pak, mohon maaf saya benar-benar nggak tahu Pak." Anehnya di situ Pak Sugeng ini menanggapi hal itu dengan biasa. "Ya wis toh, kamu pulang aja, bawa ke sini jasadnya Budi, dimakamkan di sini, sudah kamu tenang aja." Nah, Yanto itu selama dalam perjalanan kembali pulang, dia pikirannya kalut, dia memikirkan ini gimana, dia merasa bersalah, dia merasa berdosa karena dia sudah melindas Budi. Tapi ternyata ketika sampai di rumah, Pak Sugeng, bapaknya Budi ini merasa santai, kayak nggak ada kejadian apapun. Dan ternyata beberapa hari setelah itu, anehnya, usaha dari Pak Sugeng ini mengalami lonjakan yang sangat drastis. Banyak sekali orderan yang masuk, dan tiba-tiba seketika itu juga, usaha Pak Sugeng ini menjadi semakin besar. Dan Pak Sugeng menjadi semakin kaya raya. Dan mengetahui hal ini, tentu orang-orang ini langsung berpikir negatif. Orang-orang akhirnya menuduh bahwa Pak Sugeng ini sudah menjalani ritual pesugihan.
Dan parahnya, di sini Pak Sugeng itu menumbalkan anaknya sendiri. Selama ini orang-orang ini sudah tahu bahwa banyak sekali pengusaha-pengusaha ini yang menjalani ritual pesugihan. Tapi selama ini mereka hanya mengorbankan karyawannya. Tapi Pak Sugeng ini mengorbankan anaknya sendiri, anggota keluarganya sendiri. Jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kemara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kemara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kejadian ini berlalu, ternyata kejadian ini nggak berhenti sampai di sini. Masih banyak kejadian-kejadian ganjil yang dialami oleh warga di daerah sana. Dan umumnya selalu seperti itu. Umumnya ada selalu yang meninggal dan meninggalnya itu secara misterius. Nah, suatu ketika ada salah satu orang, kita sebut namanya Pak Arif. Pak Arif ini adalah karyawan dari Pak Suko. Pak Suko ini juga merupakan ketua RT di desa tersebut. Suatu ketika Pak Arif ini diajak oleh Pak Suko berkunjung ke satu tempat. Awalnya Pak Arif sendiri nggak tahu dia mau diajak kemana. Akhirnya semakin masuk ke sebuah pedalaman, mereka sampai di sebuah gua. Di situ Pak Arif melihat Pak Suko ini lagi ngobrol dengan seorang yang Pak Arif yakin bahwa seseorang ini adalah juru kunci di sana. Nah, di situ Pak Arif melihat Pak Suko ini ngobrol banyak hal. Nggak lama kemudian, juru kunci ini membawa beberapa macam masakan, yang salah satunya adalah ayam ingkung. Ayam ingkung ini adalah ayam utuh yang sudah dimasak. Di situ akhirnya Arif ini dipanggil. Rif, sini Rif. Di situ mereka semua membacakan sesuatu yang nggak tahu bacaannya ini apa. Arif sendiri nggak tahu waktu itu. Yang jelas yang Arif ini tahu, Arif ini disuruh makan ayam ingkung tersebut. Nah, Arif dan Pak Suko itu mengambil bagian paha. Jadi Pak Suko makan paha tersebut, dan Arif ini juga makan paha ayam itu. Setelah mereka makan ayam, Arif ini disuruh nunggu di luar. Sedangkan Pak Suko masih menjalani ritual lagi. Nah, di situ Arif ini bertanya-tanya, ini jangan-jangan Pak Suko ini melakukan ritual pesugihan. Di situ Arif ini merasa terjebak. Karena sebelumnya Pak Suko nggak ngomong lebih dulu bahwa Arif diajak ke tempat seperti ini. Dan akhirnya Arif menyimpulkan sendiri bahwa Pak Suko ini telah menjalani ritual pesugihan. Dan hal itu terjadi sampai sekitar seharian. Setelah itu Pak Suko ini keluar dari dalam gua dan Pak Suko ngajak Arif ini pulang. Dalam perjalanan pulang, HP-nya Arif ini berdering. Dilihat ternyata yang telepon ini adalah Bu Ningsih, istri dari Pak Suko. Nah, Arif ini awalnya juga heran. Ini kenapa kok Bu Ningsih ini telepon aku? Posisi Pak Suko waktu itu lagi nyetir. Akhirnya diangkatlah oleh Arif. Ya Bu, ada apa ya Bu? Rip, ini Pak Suko lagi sama kamu. Oh ya Bu, itu HP-nya Bapak nggak bisa dihubungi. Ada apa ya Bu? Kamu bilang ini Rika kecelakaan. Kakinya itu patah Rip, sudah mau diamputasi. Aku bingung sudah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dan di situ Arif ini deg-degan. Ya ampun, ini Rika ini adalah anaknya Pak Suko. Terus di situ Arif ini terdiam. Dia belum sempat ngomong ke Pak Suko kejadian ini. Arif ini berpikir panjang. Tadi yang dimakan Arif dan Pak Suko itu adalah paha ayam. Loh kok ini kebetulan Rika ini kecelakaan dan kecelakaan itu di bagian kaki dan kakinya harus diamputasi. Ini apa ada hubungannya? Apa benar Pak Suko ini mengorbankan anaknya sendiri? Di situ Arif ini terdiam. Terus Pak Suko tanya, siapa Arif yang telepon? Ibu Pak. Ibu ngomong apa? Anu Pak, Rika kecelakaan. Oh, kecelakaan di mana? Kecelakaan di depan sekolahnya. Kakinya patah Pak. Kakinya ini harus diamputasi. Oh ya sudah, kita pulang. Nah, Arif ini juga ngerasa aneh. Pak Suko ini kok biasa-biasa saja mendengar anaknya kecelakaan. Bahkan anaknya ini sudah mau diamputasi. Kok Pak Suko ini santai? Nah, setelah kejadian itu, akhirnya orang-orang ini juga menyimpulkan bahwa Pak Suko ini juga menjalani ritual pesugihan. Dan gak lama setelah itu, ternyata Rika ini dikabarkan meninggal dunia. Dari situ semakin yakinlah warga kalau Pak Suko ini menjalani ritual pesugihan dan yang ditumbalkan adalah anaknya sendiri. Warga ini semakin heran dengan kelakuan orang-orang ini. Kalau dulu
Banyak sekali pengusaha-pengusaha yang melakukan ritual pesugihan dan mereka ini mengorbankan karyawannya. Tapi akhir-akhir ini, kenapa kok banyak orang yang tiba-tiba menumbalkan anggota keluarganya sendiri? Sampai suatu ketika di sekitaran tahun 2004-2005, kejadian ini disaksikan sendiri oleh Ferry. Nah, Ferry ini rumahnya ada di pinggir jalan raya. Dan kebetulan waktu itu Ferry ini duduk di bangku kuliah. Ibunya Ferry itu adalah tenaga medis. Beliau buka praktek di rumahnya. Banyak sekali warga-warga desa itu yang datang ke sana untuk berobat. Suatu ketika, pada saat rumah Ferry ini ramai, dikunjungi banyak pasien, mereka semua yang ada di dalam itu mendengar ada suara tabrakan. Dan ini suaranya keras banget, beruang. Jadi orang-orang yang ada di sana keluar semua untuk melihat ada kejadian apa. Ternyata ada sebuah truk yang menabrak pohon. Dan parahnya di sana itu ada satu korban yang terlindas. Orang-orang semua ini mendekat dan memastikan siapa korbannya. Ternyata korbannya ini adalah seorang ibu-ibu dan ada beberapa warga yang mengetahui bahwa yang menjadi korban ini namanya Bu Siti. Mereka semua tahu Bu Siti ini siapa. Bu Siti ini adalah istri dari Pak Kaji Yasin. Pak Kaji Yasin ini adalah seorang pengusaha kapuk juga. Nah, melihat kejadian ini, orang-orang itu teriak-teriak semua karena mengetahui korbannya adalah Bu Siti. Mereka langsung buru-buru mengabarkan hal ini ke Pak Kaji Yasin. Nah, singkat cerita, jasad dari Bu Siti ini pun dimakamkan. Tapi yang membuat warga ini bertanya-tanya, kenapa jenazah Bu Siti ini tidak dimakamkan di pemakaman umum? Tapi jenazah Bu Siti ini dimakamkan di halaman belakang rumah Pak Yasin. Tentu warga itu bertanya-tanya. Dan waktu itu, beberapa perangkat desa ini juga mendatangi rumah Pak Kaji Yasin. Mereka menanyakan hal ini. Kenapa kok Bu Siti ini nggak dimakamkan di pemakaman umum, Pak? Nah, Pak Kaji Yasin ini beralasan, sudahlah biarkan istri saya ini dimakamkan di belakang rumah saya. Supaya saya dan anak-anak itu bisa mendoakan setiap saat. Dan kalau pas kami kangen, kami tinggal menuju ke belakang rumah. Inilah alasan Pak Kaji Yasin menjelaskan ke beberapa warga dan juga perangkat desa. Tentu alasan ini juga bisa diterima oleh orang-orang. Nah, beberapa hari setelah itu, ada salah satu orang namanya ini Mbak Susi. Mbak Susi merupakan keponakan dari Bu Siti. Suatu malam, Mbak Susi ini mimpi. Dalam mimpinya itu, dia ditemui oleh Bu Siti. Bu Siti itu berpenampilan seperti biasa, pakai baju seperti biasa, dan waktu itu Bu Siti ini bilang ke Mbak Susi ini, "Sus, tolong ono aku, Sus. Aku minta tolong, Sus. Aku ini belum mati, Sus. Aku ini jadi rewang di keratonnya Nyi Roro Kidul. Aku ini ditumbalkan, Sus. Itu yang dimakamkan itu bukan jenazahku, bukan jasadku, Sus. Itu gedebok pisang. Tolong ya, Sus. Aku minta tolong, Sus. Tolong urus ono aku, Sus." Nah, setelah itu kejadian ini berlalu. Susi yang waktu itu mimpi tentang ini, dia itu ketakutan. Kenapa kok Bu Siti ini datang ke mimpinya? Dia menceritakan ini ke orang tuanya. Tentu waktu itu orang tuanya Susi ini nggak percaya. Sudahlah, anggaplah mimpimu itu sebagai bunga tidur. Nggak usah terlalu dipikirkan. Nah, ternyata malam selanjutnya, Susi ini mimpi lagi ditemui oleh Bu Siti. Bu Siti masih pakai baju yang sama pada saat beliau itu kecelakaan. Langsung Bu Siti ini ngomong ke Susi lagi, "Sus, kamu gak kasihan sama aku, Sus. Aku ini ditumbalkan, Sus. Itu yang dimakamkan itu bukan jasadku, Sus. Itu gedebok pisang. Aku ini ditumbalkan, Sus. Kamu gak kasihan aku ini sekarang jadi rewang, jadi pembantu. Ayo, Sus, tolong ono aku, Sus. Tolong ono aku, Sus." Nah, setelah itu Susi ini bangun dari tidurnya. Dia semakin deg-degan, dia semakin takut. Dia cerita lagi hal ini ke orang tuanya. Tapi lagi-lagi orang tuanya Susi ini tidak percaya. "Sudahlah, Nak, tidak usah dipercaya mimpi itu. Mungkin kamu itu sedang kalut, mungkin kamu sedang ketakutan. Yang meninggal ini tantemu sendiri. Mungkin kamu kalut, akhirnya kebawa mimpi." Akhirnya Susi coba mengabaikan mimpi itu. Ternyata malam selanjutnya, hal yang sama terjadi lagi. Susi mimpi didatengin Bu Siti, dan Bu Siti ngomong hal yang sama persis seperti yang kemarin-kemarin. Bu Siti bilang bahwa dia ini belum meninggal. Dia ini jadi tumbal dan sekarang dia ini jadi pembantu di keratonnya Nyi Roro Kidul. Dan Bu Siti bilang ke Susi bahwa jasad yang dimakamkan itu bukan jasadnya, itu gedebok pisang. Intinya waktu itu Bu Siti ini minta tolong ke Susi.
Dan yang bisa membantu hanyalah Susi. Nah, setelah mimpi 3 kali berturut-turut mimpi yang sama, akhirnya Susi ini ngomong ke orang tuanya, dan Susi bilang, "Pak, ini aku harus ngomong ke Pak Haji Asari. Pak Haji Asari ini adalah kakaknya Bu Siti." Nah, disitulah orang tua Susi ini bilang, "Ya wes, kalau gitu kamu cerita ke Pak Haji Asari, kamu ceritakan semua." Susi langsung mendatangi Pak Haji Asari. Pak Haji Asari ini juga merupakan pengusaha kapuk di sana. Nah, Susi cerita gamblang dari awal sampai akhir tentang mimpinya itu. Tentu Pak Haji Asari ini langsung naik pitam. Beliau ini marah karena ternyata beliau mengetahui bahwa adiknya sendiri, Siti ini, dijadikan tumbal oleh suaminya. Nah, tapi di sisi lain, ketika Susi telah menceritakan hal ini ke Pak Haji Asari, ternyata Pak Haji Asari itu nggak melakukan tindakan apapun sampai berhari-hari kemudian. Dan di situ Susi jadi tahu dari orang tuanya Susi sendiri bahwa Pak Haji Asari ini juga melakukan ritual pesugihan. Mungkin dari situ kenapa Pak Haji Asari nggak berani ngomong ke Pak Haji Yasin, karena mereka ini sama-sama melakukan ritual pesugihan. Dan kalau saja Pak Asari itu ngomong ke Pak Yasin, tentu hal tentang ritual pesugihan ini akan terbongkar. Karena mereka semua sama-sama melakukan ritual pesugihan. Jadi sampai bertahun-tahun lamanya, hal ini tidak terungkap. Hal ini masih menjadi misteri, dan makam dari Bu Siti itu masih belum dipindahkan, masih ada di sana. Nah, sampai cerita ini diturunkan, teman-teman, sosok Pak Haji Yasin ini sudah meninggal dunia. Dan konon kabarnya, sebelum Pak Haji Yasin ini meninggal, beliau itu mengalami sakit-sakitan yang luar biasa, dan sakitnya itu memang benar-benar aneh. Dan sampai pada akhirnya beliau ini pun meninggal. Dan umumnya mereka semua pengusaha-pengusaha yang melakukan ritual pesugihan ini, sebelum menemui ajalnya, mereka ini selalu mengalami sakit yang misterius, dan sakitnya itu selalu aneh. Nah, setelah kami menceritakan cerita ini, teman-teman, kami mengharapkan kebijaksanaan dari semua teman-teman semua yang nonton tayangan ini, dan kami harapkan janganlah teman-teman ini menghakimi. Artinya di desa ini tidak semua melakukan ritual pesugihan. Dan kami ulangi, tidak semua pengusaha yang ada di sana itu melakukan ritual pesugihan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ferry, narasumber tersebut, tidak semua pengusaha kapuk di sana itu melakukan ritual pesugihan, hanya beberapa. Dan kami berharap setelah kami menceritakan ini, kita semua bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran dari dalam cerita ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.